Pernah nggak kalian kepikiran, kenapa bule-bule yang biasanya terbiasa dengan steak mewah atau pasta Italia yang elegan, tiba-tiba kehilangan kata-kata pas makan di pinggir jalan Indonesia? Banyak orang barat menganggap makanan kelas dunia itu soal estetika dan harga yang mahal. Tapi begitu mereka mendarat di Indonesia, standar kemewahan itu seolah runtuh hanya karena sepiring nasi hangat dan sambal di atas meja plastik sederhana. Bagi orang luar, kuliner kita itu penuh kejutan yang agak ekstrim. Ada cerita dari seorang pria asal Jerman yang menikah dengan orang Indonesia. Dia bilang, di negaranya ayam itu simpel, cuma dada atau paha. Tapi di sini, kita makan kaki ayam lengkap dengan kukunya, bahkan sampai kepala ayam yang seolah masih melihat saat mau dimakan. Dia bahkan menyebut pernikahannya bukan cuma soal cinta, tapi ujian lambung. Tapi uniknya, meski awalnya trauma, mereka akhirnya mengakui kalau rasanya tetap enak. Apa sih rahasianya? Sumber kita menyebutnya sebagai kejujuran rasa. Makanan Indonesia itu nggak jualan dekorasi mewah, tapi jualan rasa yang berani. Rempahnya nyata, bahan-bahannya segar, dan proses masaknya penuh kesabaran karena warisan turun-temurun. Bahkan, ada cerita viral tentang seorang bule yang sudah jadi vegetarian fanatik selama 5 tahun di negaranya. Tapi begitu melihat jajaran lauk pauk Indonesia yang aromanya luar biasa, pertahanannya runtuh seketika. Dia gagal konsisten gara-gara pesona rempah kita. Belum lagi soal jajanan. Ada bule Belanda yang jatuh cinta sama gado-gado dan bilang kalau rasanya jauh lebih enak daripada yang ada di negaranya. Dia juga baru tahu kalau makan nasi itu paling mantap kalau ditambah kerupuk yang dia sebut sebagai Indo Chips. This is so much better than in Holland. Oh yeah, in Holland you have gado-gado. Yeah, but tofu in Holland is not that good. This is, oh, I love it. Saya menikah dengan orang Indonesia dan tidak ada yang memperingat kanku. Di Jerman, ayam itu simpel, dada, paha, selesai, hidup tenang. Di Indonesia, mereka makan kaki ayam. Dengan kuku, saya pikir itu sudah paling ekstrim. Ternyata belum. Terus dia bilang, coba ceroan. Saya cari artinya. Saya menyesal. Dan yang paling bikin saya trauma. Kepala ayam, kenapa ayamnya masih lihat saya waktu dimakan? Awalnya kupikir ini pernikahan. Ternyata ini ujian lambung. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Kadang enak juga. Bahkan rasa cireng dan petai pun dipuji karena tekstur dan kedalaman rasa sambalnya yang luar biasa. Cinta para bule ini nggak cuma berhenti saat mereka liburan. Kuliner kita mulai mendunia. Contohnya martabak. Di Belanda, ada orang Indonesia yang sukses jualan martabak manis dan telur sampai antreannya membeludak. Menariknya, banyak bule di sana yang mencoba bikin martabak telur sendiri tapi gagal total karena ternyata tekniknya nggak semudah kelihatannya. Ini membuktikan kalau makanan kita punya identitas dan karakter yang kuat. Jadi, dari sini kita belajar bahwa kekayaan kuliner kita bukan cuma soal variasi makanan, tapi warisan budaya yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin sering kita anggap biasa karena terlalu dekat, ternyata sangat berharga di mata dunia. Kalau menurut kalian sendiri, makanan Indonesia apa yang paling layak disebut nomor 1 di dunia? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, coba ini gorengan. Itu pisang goreng. Wow. Ada pisang dalamnya. Namanya juga pisang goreng. Enak. Pisangnya kok beda ya? Pisang udah siap dimakan, masih aja digoreng ya. Enak-enak. Sekarang cobain bakwan. Pancake ya? Ya. Bukan pancake ini. Kok isinya banyak banget? Lucu. Boleh. Tapi aku lebih suka pisang tetap number 1. I like pisang goreng number 1. Tahu isi. Kalau tahu biasa aku suka. Kan bisa digigit. Keras ya? Harus disobek. Aku suka tahu biasa, ini juga aku suka. Dari 3 ini, pisang tetap number 1. Ini kedua, bakwan ketiga. Bakwan kurang. Tahu isi enak banget. It's kerupuk, bro. It's like a chips
I don't know. It's like chips. Indo chips. But it's better when you eat that. Eat your main cuisine with kerupuk, bro. Eat it with rice. Right, eat it with the rice. Yeah, and just like scoop it. Scoop it up, right? Yeah. Bro, do that. Yeah. First Indonesian dish. Little scoop, little terima kasih. Terima kasih. Fuck with it. Apa ya, baru bangun tidur langsung deng tinutuan. Tuh bule yang bilang tinutuan itu makanan paling nyenat sedap di dunia, yang dengar pada orang. Ini toh nomor 1 di kita hati. Apalagi dorang so taruh indah budak berroa. Berpas lagi di berasa. Ini pagi, tiap pagi kalau baru bangun kau dapat sekagi dengan barang ini. Oh. Terus Bibi. Ya, saya pikir ini Saya pikir itu apa, Bi? cukup enggak? Sedikit lapar. Ampun. Makannya. 1 kilo. Coba 1 ya. Pakai itu Pak sambel. Cobain Pak, cireng. Nanti Bapak masak cireng ya. Cobain. Bismillah. Oke. Saus enak. Kalau saus aku yang buat Pak. Tadi aku mau bikin pedas. Cuman aku kasihan sama Bapak. Ntar Bapak mencret. Cuma apa enggak nata? Enak. Tapi saya mau dip lagi. Ribet banget sih. Bukannya ambil aja mangkoknya. Allahu Akbar. Ih, si menir, Allahu Akbar. Enak. Enak banget. Nanti Bapak bikin cireng ya. Cireng Bikin apa? gorengan. Ini namanya cireng nih. Oke. Ya. Ya, oke. Siap. Tunggu ya, teman. Kalau biasanya sih saya langsung pulang karena saya nyari kalau tahun itu lewat telepon aja, nggak ada tempat apa namanya nunggu nggak. Saya nggak punya online yang ada. Capek juga kalau udah seharian. Yes. Juga